Bab 1522. Pelahap koin roh. Tampaknya saat semua orang tidak melihatnya, Eric Qin benar-benar menyembuhkan luka Gong Yao. Bahkan ada satu hal yang lebih membuat para kultivator tidak bisa berkata-kata. Sepanjang perjalanan, mereka juga menghadapi beberapa monster iblis yang tidak tahu diri. Ada beberapa yang haus darah, ada yang terkontaminasi racun hujan darah dan kehilangan watak alamiahnya. Dan setiap kali Eric Qin memanggil, Gong Yao akan segera keluar dan membawa kembali tulang monster jika Eric Qin menginginkan tulang monster itu, dan begitu pula dengan darah monster. Bersikap dan bertindak dengan penuh hormat kepada Eric Qin. Perlu diketahui bahwa sebelum Eric Qin mengambil darahnya burung gereja besi neraka, Gong Yao juga menyusahkan dirinya. Saat langit berangsur cerah, semua orang telah terbang keluar dari bagian paling dalam pegunungan Sueyu. Menjelang siang, kapal terbang sudah terbang melewati pegunungan ini. Sue Pan menarik napas dalam dan mendesah sambil menggelengkan kepalanya. Tadinya mesti menempuh perjalanan selama 3 hari, tapi dengan 2 orang pendamping Eric Qin ini, mereka dapat hanya membutuhkan waktu setengah hari. Dengan ini dapat menghemat waktu 2 hari. Meskipun sudah meninggalkan sekitar pegunungan Sueyu, tapi Eric Qin tidak mengangkat suara. Master Sekte Su tidak berani meminta izin untuk kembali. Master Sekte Su mengantar hingga terlihatnya kota pertama di dinasti Bai. Eric Qin baru memerintahkan dia untuk kembali. Melihat Master Sekte Su dengan rasa hormat terbang pergi, para kultivator itu pun kembali termenung. Sebuah fase transendensi tingkat ke-8 bisa-bisanya diperintah oleh Eric Qin yang fase distraksi. Apa yang dilakukan Eric Qin kepada orang ini menjadikan dia patuh padanya. Sudah, kamu juga kembali. Murong Li yang sempat tersiksa beberapa saat, serasa terlepaskan dari deraan yang berat lalu kembali ke kapal terbang. Meninggalkan gurun dan memasuki dinasti Bai, perjalanan selanjutnya sepertinya akan sama dengan dinasti Qin. Melewati kota-kota, mencari formasi Chuan Song kuno, dan kemudian berpindah lagi. Namun untuk menuju wilayah utara, harus melewati wilayah dinasti Bai yang besar, akan memakan banyak waktu. Selama ini, Eric Qin berencana meminta Murong Li untuk memahami hal-hal yang berkaitan dengan kultivator toksin. Dan dia paling tertarik dengan Sky Eater. Dalam beberapa pertarungan terakhir Eric Qin, dia berurusan dengan Sky Eater bukanlah yang tersulit, tetapi seakan-akan diambang kematian. Meskipun tidak banyak bahaya dalam proses pertarungannya, tapi begitu sudah dikelilingi oleh Sky Eater, pasti bakal jadi buntu, dan tidak ada kesempatan untuk melawan lagi. Makhluk kecil ini sangat gesit, dapat melacak jiwa dewa dan Reiki, bahkan tidak takut api suci, dapat dikatakan tidak ada yang bisa menaklukkannya lagi. Kemampuan menggigitnya juga luar biasa, giginya penuh dengan racun, tubuhnya yang kebal senjata apapun tidak berdaya di depannya. Selain itu, makhluk ini bisa kamuflase Reiki dan bisa hidup sebagai pengganti makhluk lain. Semua ini meninggalkan kesan yang sangat mendalam kepada Eric Qin. Maka dia mencari Murong Li, karena Eric Qin ingin memahami Sky Eater terlebih dahulu. Jika bisa melatih makhluk itu, secara tidak langsung akan menjadi jurus pembunuh terhebat. Bahkan saat bertemu dengan para pendekar hebat di masa akan datang, setidaknya memiliki satu metode yang dapat digunakan tanpa harus ada persiapan apapun dan tentunya cukup kuat. Ini di luar dugaan Eric Qin. Tadinya mengira Murong Li pasti akan menghindari Sky Eater dengan segala cara, tapi dia tanpa rasa keraguan mengeluarkan slip gioknya. Dan ekspresi Murong Li tampak agak kacau, seolah-olah terlihat menyembunyikan sesuatu. Tuan, benda ini tanpa sengaja didapatkan oleh aku dari reruntuhan klan sihir. Saat pertama kali mendapatkannya, sudah tahu keberadaan Sky Eater. Aku benar-benar gembira, tapi justru karena makhluk ini mengubah hidup aku. Apa yang terjadi?
kamu bisa lihat sendiri. Eric Kin sedikit mengernyit, mengambil slip giok dan melihatnya dengan cermat. Pada slip giok ini memperkenalkan teknik cara untuk membesarkan dan mengolah Sky Eater yang diterangkan secara merinci, termasuk karakteristik dan efek Sky Eater, serta kelebihan dan kekurangannya. Tapi yang paling diperhatikan oleh Eric Kin adalah metode mengembangbiakkan makhluk ini. Koin roh. Mulut Eric Kin berkomat kamit beberapa kali. Menurut keterangan dari slip giok, jika Sky Eater ingin tumbuh dan berkembang biak, dia cukup dengan memakan koin roh. Maka dikatakan biaya pemeliharaan monster spirit itu sangat tinggi, menghabiskan harta kekayaanmu, dan bahkan Sky Eater itu pemakan koin roh. Ya, Tuan. Aku sudah pernah mengujinya, dan makhluk ini menerima semua jenis koin roh, tetapi efek dari koin roh emas adalah yang terbaik, memungkinkan dia untuk tumbuh dan berkembang lebih cepat. Murong Li juga menganggukkan kepala. Karena koin roh emas berasal dari zaman kuno, Eric Kin mulai timbul niat lain. Murong Li mengangguk dan berkata, Tuan juga tahu bahwa koin roh ini sebenarnya dihasilkan oleh 4 domain dan 5 keluarga kerajaan, ditambah beberapa tuan besar yang tersembunyi. Nilai benda ini sebenarnya tidak terlalu besar, tapi karena dijaminkan oleh semua pihak makanya bisa diedarkan. Tapi koin roh emas adalah koin roh di akhir zaman kuno, setelah klan sihir dimusnahkan, makhluk abadi mengekstraksi sebagian dari bahan yang digunakan oleh iblis dan memadatkannya menjadi koin roh emas, dan ada mengandung banyak bahan berharga dari sihir klan. Kemudian seiring dengan perubahan waktu dan kehidupan, 4 domain dan 5 keluarga kerajaan membuat koin roh baru. Bahannya lebih langka lagi sebelumnya, menyebabkan koin roh memiliki nilai yang lebih tinggi dari yang lain. Sebenarnya, aku itu pernah menghitung bahwa sebuah koin roh emas dapat membuat 1 ekor Sky Eater tumbuh pesat, kata Murong. Seperti yang kamu katakan bahwa sebuah koin roh emas dapat mengembangkan seekor Sky Eater, lalu bagaimana dengan Sky Eater kamu yang berjumlah 100.000 itu? Eric Kin menarik napas dalam-dalam dan memandang Murong Li dengan tatapan yang luar biasa. Dirinya ini bisa dikatakan sebagai kaya raya, pada masa itu sempat jatuh miskin demi sebuah koin emas ungu dan pergi tidak kembali. Awalnya Eric Kin sempat berpikir dirinya tidak perlu khawatir, karena mungkin sudah tidak memerlukan koin roh lagi. Tapi seekor Sky Eater ini saja membutuhkan 1 koin roh emas, dan walau dia menghabiskan semua kekayaannya juga tidak akan bisa membesarkan 100.000 ekor Sky Eater. Dan ini baru proses pertumbuhan, bukan angka akhir, karena Sky Eater akan mati selama proses pertumbuhan, dan angka kematian juga cukup tinggi. Murong Li dengan senyum paksa berkata, kamu tahu identitas aku, dan kamu juga seharusnya mengetahui bahwa aku itu awalnya seorang kultivator dari dinasti Qin. Gara-gara demi memelihara makhluk ini, aku bahkan berniat buruk membantai keluarga sekte di mana-mana, mengambil koin roh mereka. Inilah yang membuat kemarahan keluarga Qin dan aku melarikan diri ke dinasti Bai. Aku itu menghitung jumlah kotornya bahwa koin roh yang dibutuhkan oleh 100.000 Sky Eater adalah sekitar 10 kali lipat jumlah Sky Eater. Berarti 1 juta koin roh emas. Seketika itu Eric Kin tercengang. Asal kamu tahu, 1 koin roh emas sama dengan 100 juta koin roh biasa. Dan beberapa koin roh emas bisa ditukarkan dengan rumput ajaib yang bermutu. Kecepatan menguras kekayaan yang luar biasa, Murong Li dan Master Obat tidak sanggup mengembannya. Pantas saja Murong Li sama sekali tidak merasa keberatan karena dengan memberikan makhluk ini, meskipun memberikan kepada dirinya, dia juga harus berjuang keras lagi untuk membesarkannya. Apakah kamu memiliki Sky Eater yang tidak mengenali tuannya sendiri? Eric Kin bertanya. Ada beberapa. Tapi apakah kamu benar-benar ingin memeliharanya, Tuan? Murong Li mengerutkan kening dan berkata, makhluk ini ibarat harimau kelaparan, bisa jadi beberapa dari mereka tidak dapat dimanfaatkan,
Semakin banyak kamu pelihara, semakin kamu menginginkan mereka terbentuk, tentu akan membutuhkan lebih banyak koin roh. Sejujurnya, aku itu telah belasan tahun tidak memberikan koin roh lagi. Kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Erikin menjawab dengan pasti. Budak ini benar-benar terhasut oleh aku. Murong Li hanya tersenyum kecil, dan tidak berkata lagi. Bersambung.